warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu CKB hebat. Selamat pagi, Bu Selamat Eka. pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mas Sarina? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Fatmayanti? Alhamdulillah baik-baik Bu Eka. Alhamdulillah. Semua pada pagi hari ini sehat. Pada pertemuan pagi ini kita akan mengadakan latihan coaching. Saya bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Mas Sarina sebagai coach, dan Ibu Fatmayanti sebagai coaching. Sebelum mengadakan kegiatan coaching ini, kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mas Sarina berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kembangkan juga ibu-ibu. Yang pertama adalah yang saya amati adalah alur tirta. Pada kegiatan coaching hari ini yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Mas Sarina yang akan digunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Ibu Mas Sarina, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi saya ambil satu yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang Ibu Masta inginkan? Harapan saya nanti Bu Eka dari melalui pertanyaan berbobot yang saya sebagai coach itu bisa hendaknya nanti mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat itu. Yang keduanya Bu Eka bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, berarti saya catat ya Ibu Mas Sarina dan Ibu Fatmayanti sebagai coaching agar mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya Ibu Mas Sarina ya? Iya Bu Eka. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Mas Sarina dan Ibu Fatmayanti. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Eka. Bu Mas Sarina, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini selama saya berada di sekolah, Bu. Baik Bu Fatma, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa lelah dan putus asa dengan tugas-tugas yang ada di LMS. Saya banyak ketinggalan dengan teman-teman CGP lainnya. Saya merasa tidak fokus mengikuti kegiatan dan lebih banyak diam. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dibebankan kepala sekolah kepada saya dan harus dilaporkan kepada atasan dengan waktu yang berdekatan dengan deadline-nya di LMS Bu Mas Sarina. Jadi menurut Ibu Fatma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana agar saya selalu semangat dan mengerjakan pekerjaan ini tepat pada waktunya. Menurut Bu Fatma, hal apa yang membuat Ibu tidak fokus dalam bekerja dan mengerjakan tugas di LMS? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan saya lelah adalah yang pertama, saya selalu menunda pekerjaan, yakni nanti ke nanti. Yang kedua, pada saat saya mau mengerjakan, pasti ada saja kendalanya, yakni yang sering mati lampu sehingga jaringan pun ikut mati juga. Oh begitu Bu. Nah kira-kira apa yang bisa membuat Ibu mengerjakan tugas tepat waktu? Menurut saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Dilakukan dengan ikhlas dan harus menyadari bahwa semua akan indah pada masanya. Wah, saya bersependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat Ibu semangat mengerjakan tugas di
Menurut saya harus menggunakan teknik stop. Bersyukur sudah sampai di titik ini dan mempunyai teman-teman hebat di CGP ini. Dan tidak bisa saya temukan di sekolah. Begitu, Bu. Lalu bagaimana dengan tugas yang diberikan kepala sekolah kepada Ibu mengenai laporan kepada pihak yayasan Ibu? Sebenarnya saya cicil, Bu. Setiap kegiatan sudah saya dokumentasikan, baik program maupun dokumentasinya, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu bisa mendokumentasikannya dengan baik? Oh iya, Bu. Kemarin saya minta tolong kepada rekan guru untuk mendokumentasikannya karena kameranya lebih bagus, Bu. Adakah yang bisa diajak untuk bekerja sama di sekolah itu? Saya pikir banyak, Bu. Sebenarnya rekan guru juga mau membantu saya dalam mengkondisikan kelas apabila saya banyak tugas. Asalkan saya bisa komunikasikan dengan baik juga dan membangun suasana yang baik pula, sehingga tersenyum dan menyapa dengan ramah. Nah, betul sekali, Bu. Nah, saya yakin sekali Ibu bisa itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, pasti nanti akan bisa tercapai semua. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, saya harus selalu semangat. Kemudian, yang kedua, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu dan menunda pekerjaan saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Entah mati lampu atau tidak ada sinyal. Pokoknya saya harus yakin bahwa beban saya berbeda dengan rekan lain. Saya percaya proses ini akan membuat saya lebih baik lagi sebagai guru maupun sebagai ibu dan anak-anak nanti. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil untuk kedepannya ya Bu Fatma. Ya. Berikutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkeinginan akan menjalankan tugas saya tepat waktu sehingga saya tidak terbebani lagi dengan permasalahan saya. Wah, bagus sekali ya Bu Fatma. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan itu. Amin, amin. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya Bu, berhasil. Terima kasih. Baiklah Ibu Masta, terima kasih atas praktik coachingnya Bu Mas Sarina dan Bu Fatma. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Masta ya Bu Masta. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk Alur Tirta. Pada saat coaching tadi sudah bagus, sudah sesuai rubrik yang sudah saya centang nih Bu, dari mulai tujuan coaching sudah nampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah sesuai, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk Alur Tirta semuanya sudah tercapai dengan benar. Kemudian yang kedua tadi di awalnya Bu Masta ya mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah saya lihat semuanya sudah tampak sekali Bu Masta, sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi dari Bu Fatma sebagai coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang pertama buat Bu Mas Sarina, setelah melakukan coach tadi, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi Ibu Mas Sarina? Terima kasih Bu Eka. Jadi indikator yang tampak tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan berbobot. Harapannya Bu Fatma tadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya saat ini. Kemudian Bu Fatma tadi juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan pembelajaran dan untuk mengatasi masalahnya tadi, yaitu dengan cara yang dibilang oleh Bu Fatma tadi.
yaitu dengan disiplin dan minta bantu kepada rekan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat itu Bu Eka. Nah, Bu Masa, tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya ya, menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Mastarina pada pagi hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya Bu Eka, yaitu menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai kompetensi jadi lebih baik, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini nanti mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi Bu Eka. Ya, terima kasih atas latihan coaching kita pada pagi hari ini, Ibu Mastarina dan Bu Fatmayanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.